Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uwi yang dudai jelita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul The Last Duel, yang dirilis pada tahun 2017. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berlatar pada abad ke-14 di Prancis. Konflik dari film ini berkutat pada pertandingan antara kesatria bernama Jean de Carabus dengan sahabatnya Jacques Legris. Konflik di antara keduanya bermula ketika istri Carabus, Marguerite, mengaku bahwa dirinya telah diserang oleh Legris. Mendengar tuduhan tersebut, Legris bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, Marguerite yang masih merasa tidak terima memutuskan untuk tetap menyuarakan tuduhannya. Sekalipun ia merupakan teman dekat Legris, Carabus percaya bahwa istrinya memang telah diserang oleh bangsawan yang namanya tersohor di kalangan publik itu. Alhasil, Carabus pun menantang Legris dalam sebuah duel yang menjadi pertandingan resmi terakhir di negara Prancis. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya, The Last Duel. For the king. I will make no apology for how you men fought today. Berlatar tahun 1370, para pasukan Prancis kembali ke kastil setelah kalah dalam pertempuran Limoges. Setelah pertempuran Limoges, Pierre mengadakan pesta di benteng Bellemer. Dua sahabat itu datang ke pesta yang dipimpin oleh ayah Carabus yang menjabat sebagai kapten. Kemudian mereka menghampiri Pangeran Pierre sepupu Raja Charles ke-6 untuk pengambilan sumpah setia melayani pangeran. Lord, I become your man. I swear I shall serve you for life. Closer. I shall serve you for life. Yang nantinya jabatan tersebut akan jatuh kepada Carabus setelah ayahnya meninggal. Pierre memberikan kepercayaan kepada Jacques untuk memperbaiki ekonomi kerajaan dengan menagih pajak kepada rakyat termasuk keluarga Jean Carabus. Dengan segera, Jacques pun melaksanakan perintahnya dengan mendatangi kediaman Jean Carabus. Namun Carabus tidak memberikan pembayaran pajak sepenuhnya karena Carabus dan rakyat di sana sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena tidak mungkin Jacques pulang dengan tangan kosong, akhirnya Jacques meminta Carabus untuk memberikan jaminan yang akan ia bawa ke Pangeran Pierre. Scene berpindah ke tahun 1377, di mana Carabus beserta beberapa pengawalnya akan beraliansi dengan Laksamana Devin untuk melawan Inggris. Mendengar hal itu, Jacques pun mencoba menahan Carabus, mengingat Carabus merupakan pewaris tunggal. Jacques khawatir jika ia terbunuh di medan tempur, maka harta yang ia miliki akan jatuh kepada negara. Namun Carabus bersikeras untuk berperang melawan Inggris karena tidak ada pilihan lain. Peperangan itu akhirnya selesai. Mereka berhasil mempertahankan wilayah Normandia. Kepulangan mereka pun mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari masyarakat di sana. Carabus dan pengawalnya mendapat jamuan dari seorang bangsawan bernama Robert. Lalu Robert memperkenalkan putrinya bernama Marguerite kepada Carabus. Di pertemuan pertamanya itu, tanpa basa-basi Robert bermaksud untuk menikahkan putrinya dengan Carabus. Ia berharap menikahkan putrinya dengan Carabus bisa memulihkan status bangsawannya yang dulu pernah melekat pada dirinya. Sementara Carabus mengharapkan pewaris dari Marguerite. Sebelum dilangsungkan pernikahan, Carabus dan Robert berbincang tentang mahar yang akan diberikan kepada Marguerite. Dan Robert meminta sebidang lahan dan diketahui memiliki nilai ekonomi yang produktif. Rumor pernikahan Carabus dan Marguerite terdengar sampai ke telinga Pangeran Pierre. Pierre yang merasa terhianati karena pajak yang ia minta tak kunjung Robert lunasi. Ia pun memerintah Jacques untuk menagihnya kembali.
Jacques pun mendatangi Robert. Ia pun meminta Robert untuk membayarnya dengan sebidang lahan yang diberikan oleh Carogus kepadanya. Robert yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya dengan terpaksa memberikan tanah berharganya tersebut kepada Pangeran Peer. Upaya Carogus melayangkan gugatan pun akhirnya sia-sia, karena secara resmi Raja Charles ke-6 telah mengeluarkan petisi penolakan pada Carogus. Sepulangnya ia dari pengadilan, ia pun mendapatkan kabar duka kalau ayahnya sudah tiada. Mengingat ayahnya adalah kapten di benteng Bellemare, Carogus yakin kalau posisi ayahnya itu akan dialihkan kepada Carogus. Namun pada kenyataannya, Pangeran Peer memberikan posisi yang diidamkan oleh Carogus kepada Jacques. Mendengar hal itu pun Carogus protes terhadap Pangeran Peer. Tapi sayangnya ia mendapatkan penolakan dari Peer, sehingga Carogus memutuskan untuk pergi meninggalkan kastil dan memulai hidupnya yang baru. 1 tahun kemudian, Carogus dan Margaret mendapatkan undangan pesta kelahiran anak temannya. Di sana mereka bertemu dengan Jacques dan sepakat untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Margaret bertemu dengan Jacques. Pagi harinya, Carogus beserta pasukan lainnya akan pergi bergabung dengan pasukan Skotlandia untuk melawan pasukan Inggris. Sebelum pergi, Carogus berpesan kepada istrinya agar menjaga perkebunan. Dan selama kepergian Carogus, ia akan ditemani oleh ibu dan juga seorang pelayan. Selama Carogus pergi, Margaret menjalankan tugas-tugasnya dengan amat sangat baik. Ia pun sempat didatangi oleh ibu mertuanya dan menyinggung menantunya yang sampai saat ini belum juga mengandung. Karena perkataan mertuanya, Margaret pun akhirnya mendatangi seorang dokter untuk berkonsultasi. Sepulangnya dari dokter, Margaret menemui seorang teman. Mereka mengunjungi sebuah pasar untuk membeli gaun yang akan ia gunakan sepulangnya Carogus dari perang nanti. Saat mereka sedang memilih gaun, mereka memperhatikan Jacques yang terlihat begitu menawan. Berpindah ke Carogus yang sedang berada di medan tempur. Ternyata di sana ia tidak mendapatkan apa-apa. Ia pun kembali ke kastil. Terlihat Margaret menyambut kedatangan suaminya dengan bahagia, namun tidak dengan Carogus. Saat jam makan malam, Carogus berpamitan kepada istri dan juga ibunya untuk pergi ke Paris. Sebelum keberangkatannya, terlebih dahulu ia berpamitan kepada Pangeran Peer dan melaporkan kalau ia telah kembali dari Skotlandia dan akan melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Di tengah laporannya pada Pangeran Peer, Jacques seolah-olah meremehkan Carogus karena ketidakbecusannya dalam memimpin perang yang mengakibatkan 5 dari 9 pengawalnya tewas di medan perang. Carogus pun marah dan berbalik menyerang Jacques dan mengatakan kalau ia tak jauh beda dengan seorang pengemis. Kepergian Carogus ke Paris adalah untuk mengumpulkan kekayaannya yang ia dapatkan dari pertempuran pada tahun sebelumnya. Saat Carogus berada di Paris, sang ibu pun membawa semua pelayannya dan pergi meninggalkan Margaret sendirian. Jacques yang mengetahui kepergian Carogus ke Paris, ia pun pergi ke kediaman Carogus untuk menemui Margaret. Kedatangannya ke sana membuat Margaret sedikit ketakutan, karena dengan paksa Jacques masuk ke dalam rumah Carogus. Ternyata benar, Jacques mempunyai maksud jahat kepada Margaret. Awalnya Jacques mengira kalau Margaret menaruh hati kepada Jacques, sehingga ia mengatakan kalau Jacques ingin melamar Margaret. Tentu saja Margaret menolak, dan yang terjadi.
Setelah kejadian itu, Margaret terlihat trauma berat dan tetap bungkam setelah apa yang terjadi pada dirinya. Saat Karogus kembali, barulah ia berani mengatakan kalau ia telah mendapat pelecehan dari Jacques. Mendengar hal itu pun, Karogus sangat marah. Kemudian Karogus mengumpulkan ibu, keluarga Margaret beserta abdi dalam untuk mendengar kesaksian Margaret dan bermaksud untuk meminta keadilan untuk istrinya. Karogus pun segera mengambil tindakan hukum terhadap Jacques. Walaupun ia sadar ia akan menempuh proses yang sangat sulit mengingat Jacques adalah orang kepercayaan Pangeran Peer. Ditambah lagi, Peer akan bertanggung jawab sebagai hakim dalam persidangan Jacques. Dan benar saja, saat persidangan di Argentina, Peer begitu membela Jacques. Bahkan Peer mengatakan kalau Margaret hanya mengada-ngada dan ingin mengadu domba Jacques dan Karogus. Karogus dan istrinya tidak menghadiri persidangan di Argentina. Karogus langsung menemui raja untuk mengajukan banding. Demi kebenaran, Karogus meminta persetujuan raja untuk berduel dengan Jacques. Ia akan membuktikan kalau Jacques benar-benar bersalah. Berbagai macam cara pun dilakukan oleh pihak Jacques, termasuk menyelesaikan kasusnya lewat pengadilan gereja, tapi Jacques menolak saran tersebut. Dan malah ingin menuntut balik Jean Karogus dengan tuduhan pencemaran nama baik. Beberapa bulan kemudian, akhirnya sidang terbuka digelar oleh Raja Charles. Karogus pun diminta kesaksian atas kasus yang menimpa istrinya. Karogus sangat membela istrinya dan menantang Jacques untuk berduel. Sementara Jacques menolak semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan menerima tantangan Karogus untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kesaksian terakhir pun diminta dari Margaret. Margaret yang tengah mengandung mendapat berbagai pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Bahkan ia dituduh menikmati pelecehan tersebut. Namun ia bersikeras menepi semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Do you experience pleasure at the end? Yes, I do. Permit the court to wonder if, after 5 years, I experience no pleasure. Karena kesaksiannya tersebut, sang ratu bersimpati atas kasus yang menimpa Margaret dan meminta raja untuk menyetujui duel yang akan dilaksanakan 2 bulan setelah persidangan. Dengan syarat, apabila salah satu pihak berani kabur, maka ia akan dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman yang mengerikan. You think you'll be handsome, do you? And our child's fate will be written not by God's will. How dare you speak to me this way? What if I to lose my life so you can fight your enemies? 1 bulan berlalu, Margaret akhirnya melahirkan seorang putra bernama Robert. Karogus pun menyampaikan kepada istrinya kalau semua persiapan telah siap. Margaret pun meminta suaminya untuk memberinya sedikit waktu menidurkan putranya itu, karena mungkin setelah ini ia tidak akan pernah melihat putranya lagi. Tiba hari di mana Karogus akan berduel menghadapi sahabat yang telah mengkhianatinya. Margaret pun dihadirkan untuk menyaksikan langsung duel antara suaminya dan juga Jacques. Dan apabila Karogus kalah dalam duel tersebut, maka Margaret pun akan dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman gantung. Tepat pada tanggal 29 Desember 1386, rakyat berbondong-bondong mendatangi arena pertarungan dan begitu antusias ingin menyaksikan duel ini. Ternyata duel yudisial yang akan dihadapi oleh Karogus dan Jacques pernah terjadi sebelumnya. Sebelum duel dimulai, Karogus pun menghampiri istrinya dan berjanji akan mendapatkan kehormatannya kembali. I spoke the truth. Pertarungan pun dimulai.
Awalnya pertarungan dimenangkan oleh Jacques, namun karena ia terbuai oleh sorak-sorai penonton yang mendukungnya, Jacques pun lengah. Dengan mengerahkan semua kekuatannya, Karagus pun berbalik mengalahkan Jacques. Karagus mengarahkan belatinya ke arah Jacques agar ia mau mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Tapi Jacques bersikukuh menolak, bahkan bersumpah kalau ia tidak pernah melakukan kesalahan. Muak dengan perkataan Jacques, dengan kekuatan yang tersisa, akhirnya Karagus menusukkan belati ke dalam mulut Jacques. Hingga akhirnya Jacques tewas dan dinyatakan bersalah. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Karagus. Ia berhasil merebut kembali kehormatan sang istri. Bukan hanya itu, Raja Charles pun memberikan hadiah yang amat banyak, serta Karagus mendapatkan kedudukan di kerajaan. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!